perkuliahan teologi dan komunikasi dalam beberapa bulan ini yang dilakukan melalui daring atau online karena masih berlakunya masa pandemik sehingga tidak bisa melakukan perkuliahan offline. Namun dengan demikian, ada banyak materi, bimbingan, nasihat yang saya terima yang begitu menyadarkan dan memberikan pencerahan yang luar biasa bagi saya. Awalnya, saya berpikir bahwa komunikasi adalah ketika saya berbicara dengan teman saya, kemudian teman saya memberikan respon terhadap komunikasi yang saya berikan. Memang benar, itu merupakan bagian dari komunikasi. Namun, komunikasi mencakup lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Di antaranya adalah ekspresi wajah kita, tingkah laku kita, yang dapat diartikan oleh orang lain dalam komunikasi. Komunikasi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan teologi. Menurut Chandra, dalam bukunya, komunikasi merupakan sebuah upaya transfer informasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dan teologi adalah sebuah pengetahuan terhadap yang adikodrati yang bersifat koheren, sistematis, mengenai keimanan dan wahyu akan Allah. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu dalam bahasa dan relasi, di mana tanpa bahasa maka kita tidak dapat berkomunikasi dan berteologi dengan efektif. Serta tanpa relasi, kita tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Sangat membutuhkan komunikasi dalam kehidupan kita untuk mencari makna hidup, dalam mengekspresikan diri kita, dalam menelusuri dunia, lingkungan kita, memberikan penilaian, tukar informasi, dan masih banyak lagi. Materi yang paling terkesan selama pertemuan melalui daring menurut saya adalah dalam pertemuan 6. Dalam pertemuan ini kita membahas banyak mengenai teologi dan relasi dalam hubungan antara teologi dan komunikasi. Di mana dalam pertemuan ini sangat begitu ditegaskan bagaimana kita sebagai calon pendeta ke depannya harus memahami betul iman kita. Iman sendiri adalah berbicara mengenai pencarian akan pengertian. Sehingga dalam hubungannya dengan gereja dan sebagai calon pendeta, kita harus bisa membantu jemaat dalam mencari pengertian mereka. Karena pada intinya teologi adalah tentang menemukan pengertian akan Allah melalui pengalaman dalam keseharian kita. Dari sini saya mulai sadar bahwa Allah yang saya imani tidak pernah tinggal diam, duduk, dan melihat saya dari atas sana dalam saya menjalani hidup yang begitu keras. Namun, Allah yang saya imani adalah Allah yang juga mau ikut turun dan membantu saya dalam memberikan semangat, motivasi hidup, dan pengharapan dalam menjalani proses saya. Kenapa saya berbicara demikian? Karena hal ini dapat kita lihat dan dapat saya temukan dalam keseharian saya saat saya menikmati alam dan mulai berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saya. Ada banyak hal-hal yang terjadi melampaui batas ekspektasi yang saya buat sendiri. Dan hal ini membuat saya sangat bersyukur kepada Allah yang mau menunjukkan bagaimana kasih-Nya melalui orang-orang di sekitar saya. Dengan demikianlah keindahan alam mau menunjukkan bahwa bagaimana saya merasakan bahwa benar Allah memang turun tangan langsung melalui ciptaan yang lain untuk membantu saya yang juga sebagai ciptaannya. Ada banyak hal yang mengubahkan saya dalam berperilaku dan maupun berbicara saya, baik itu dalam media sosial maupun secara langsung dengan lawan bicara saya. Saya selalu disadarkan saat saya mulai lupa akan tanggung jawab saya sebagai seorang calon pendeta ke depannya. Dan secara bersamaan pula, saya juga dikuatkan untuk tetap teguh
di jalan dengan berbagai proses yang kadang membuat saya menangis, yang kadang membuat saya mengeluh, yang kadang membuat saya ingin memberontak, yang kadang ingin membuat saya untuk mengakhiri jalan ini. Ada juga senang dan bangga karena saya bisa bertahan di jalan ini. Ada banyak hal yang tidak dapat saya bagi dengan orang lain dalam kehidupan saya. Namun, entah kenapa setiap mengikuti kelas yang diampu oleh Kak Iki, seolah-olah bahwa Kak Iki ini tahu akan kegundahan saya, tahu akan kegelisahan saya, dan tahu akan kekhawatiran saya. Sehingga entah itu melalui materi yang diberikan secara langsung dan nasihat serta bimbingan, entah itu Kak Iki sadar atau tidak, namun sangat membantu dalam menguatkan iman saya dan menguatkan mental saya dalam menjalani proses ini. Proses memang tidak selalu tentang hal baik saja, tetapi harus tentang hal buruk, agar kita tahu bagaimana arti hidup yang sesungguhnya. Selain penguatan dan nasihat yang diberikan oleh Kak Iki, saya juga selalu diingatkan dan teman-teman bagaimana kita sebagai calon pendeta ke depannya harus bisa menjaga ucapan kita dan harus bisa menjaga tingkah laku kita. Karena saat kita terjun dalam jemaat dan dalam lapangan, hal ini yang akan menjadi sorotan jemaat serta menjadi panutan yang dilihat jemaat secara utama dalam diri kita. Dalam hal ini saya benar-benar merasakan apa yang dikatakan oleh Kak Iki. Saat memulai perkuliahan secara online, saya memutuskan untuk kembali ke kampung dan membantu orang tua saya dalam membiayai kuliah saya dan kakak saya. Saat saya kembali ke kampung, ada banyak hal yang jemaat maupun majelis dan pendeta lihat dari saya. Saat berbicara dengan majelis dan pendeta, mereka melihat bagaimana saya berperilaku, tata bahasa saya, ucapan saya, sikap saya yang saya berikan di depan umum. Larangan-larangan yang saya terima, dan memang benar saya harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Kak Iki. Dalam kita terjun di lapangan, semua ekspektasi awal kita itu akan berubah total. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa saat kita turun ke lapangan tidak ada yang bisa mengkritik kita karena kita adalah seorang pendeta. Tidak, sangatlah tidak benar. Karena dalam jemaat melihat kita sebagai panutan, murid Allah yang teladan, sehingga kita juga harus memberikan teladan Kristus dalam kehidupan kita agar bisa ditiru oleh jemaat. Sehingga dengan berbagai masalah yang awalnya saat saya datang ke kampung saya merasa kaget, namun melalui kelas teologi dan komunikasi saya ini, saya mulai belajar dan ada banyak hal yang saya praktekkan dan coba saya lakukan setelah tahu bagaimana untuk membangun komunikasi dengan jemaat yang baik dan bagaimana harusnya sebagai seorang calon pendeta itu berperilaku. Nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh Kak Iki sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan saya saat saya terjun langsung dalam lapangan di jemaat. Gitu banyak bantuan walaupun hanya melalui perkataan-perkataan di dalam perkuliahan kita melalui daring. Setelah saya mengikuti kelas teologi dan komunikasi, saya mulai menjaga cara bicara saya mulai memperhatikan respon apa yang harus saya berikan kepada jemaat agar jemaat ini tidak tersinggung ataupun tidak merasakan hal-hal yang berbeda dengan apa yang saya maksudkan. Kemudian saya juga mulai memperhatikan kehidupan media sosial saya, karena walaupun kita anggap sepele, kehidupan di media sosial kita bisa juga menjadi panutan bagi orang-orang dan bisa menjadi penguatan bagi orang-orang yang melihatnya. Saya mulai bisa berkomunikasi dengan jemaat yang awalnya sangat susah untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Bahkan saya pernah berpikir sebelum saya mengikuti kelas teologi dan komunikasi untuk tidak lagi berbicara dengan jemaat-jemaat tertentu, karena saya pikir bahwa mereka ini sangat susah untuk saya jangkau. Saya tidak bisa menjangkau mereka.
Namun begitu luar biasanya ketika saya kembali ke sini dan setelah mengikuti kelas teologi dan komunikasi, saya mulai mempraktekkan apa yang dibicarakan Kak Iki di dalam kelas. Saya mulai memberikan mereka pujian, mulai tidak secara langsung tetapi secara perlahan-lahan saya mulai menarik hati mereka, dan saya merasa takjub karena hal itu benar-benar bekerja. Dan sekarang saya menjadi sangat-sangat dekat dengan mereka. Dengan berkuliah di sini dan hidup bersama-sama dengan jemaat, saya merasakan betul bahwa komunikasi dan teologi ini memang adalah sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika kita berteologi tanpa kita berkomunikasi, itu akan sangat tidak efektif. Demikian pula sebaliknya, sehingga keduanya ini harus berjalan secara beriringan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Iki dalam setiap bimbingan, nasihat, penguatan, kesadaran yang selalu Kak Iki berikan kepada saya, walaupun di dalam kelas secara tidak spesifik ditunjukkan kepada saya, namun saya merasakan dengan sangat begitu luar biasa bagaimana nasihat-nasihat Kak Iki sangat menguatkan saya, menegur saya, dan itu sangat benar-benar mengubahkan saya dalam perilaku saya, ucapan saya, tingkah laku saya, baik di kehidupan saya maupun di media sosial saya. Saya yakini bisa saya lalui, dan saya yakini bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan jalan yang telah saya pilih ini. Terima kasih Kak Iki.